Untuk menguatkan hukum masyarakat adat, paralunya mensertifikatkan tanah lanjutan duo. Memahami proses awal sertifikat tanah. Pendaftaran tanah merupakan wujud dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan dilakukan oleh pemerintah secara tarwih-menarwih dan berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Ringkasannya, pendaftaran tanah produk akhirnya berupa sertifikat tanah. Jaminan kepastian hukum terhadap tanah termasuk tanah-tanah adat, wilayah atau harta pusaka tinggi. Di dalam proses pensertifikatan tanah, khususnya tanah adat atau harta pusaka tinggi, yang perlu diperhatikan ketika mengurus sertifikatnya supaya tanah adat tersebut tidak terdegradasi atau tanah adat menjadi kehilangan identitas adalah surat dasar tanah harus disesuaikan dengan jenis tanah adatnya. Semisal, jika tanah adat suku atau wilayah suku atau harta pusaka tinggi suku, maka surat dasar tanah harus mengikuti sertakan seluruh anggota suku tersebut. Tidak boleh ada yang dikecualikan atau ditinggalkan. Dan lebih pantang nanti sertifikat harus atas nama seluruh anggota suku tersebut atau bisa juga diwakilkan atas nama suku yang terutama tertulis di sertifikat adalah milik suku tersebut. Kalau jaleh tertulis di sertifikat tersebut adalah milik suku dan atau tercantum nama seluruh anggota suku tersebut, maka sudah dapat dipastikan tanah tersebut tidak akan bisa dijual atau tidak dijaminkan kepada perbankan oleh satu orang saja anggota suku itu. Artinya dengan adanya sertifikat tersebut, maka tanah adat milik masyarakat adat akan semakin terlindungi. Di antaranya tanah adat semakin kuat. Siapa pemiliknya, batas sepadan tanah semakin jauh, termasuk digadaikan juga tidak akan bisa sepanjang seluruh anggota suku tidak bersepakat. Jadi kalau nak sepakat seluruh anggota suku tidak bisa digadaikan doh. Termasuk undang pemangku adat yang nakal pun tidak akan bisa lagi bertindak sewenang-wenang terhadap tanah adatnya dengan jalan menggadai dalam tanah adatnya, sehingga anak kemenakan tidak akan mampu menembus tanah adatnya suatu saat nanti. Adanya sertifikat tanah terhadap tanah adat juga akan semakin menguatkan sifat komunal magis religius masyarakat adat. Setiap anggota masyarakat adat akan saling menjaga silaturahim dan kekeluargaan. Nah, ketika ikut terwujud, tentu keberadaan tanah adat masyarakat adat semakin nyata dan terlindungi oleh negara. Bukan sebaliknya, tanah adat masyarakat adat semakin hilang. Wallahu alam.
Sertifikat tanah menghilangkan aturan waris adat. Iko indah akan terjadi sebagai contoh pada masyarakat adat Minangkabau. Bila jika suatu suku punah, kurang indah ada pewaris darah asli lagi, maka segala harta atau tanah yang adat akan beralih kepada suku yang sangat dekat. Begitu juga ketika tanah adat sudah bersertifikat, maka aturan adat tersebut tetap berlaku. Sebab proses peralihannya akan melakukan surat keterangan waris secara adat juga. Jadi sebenarnya bagi pemangku adat yang perlu dipahami adalah bagaimana cara suatu aturan itu bisa mendukung terhadap keberadaan akan masyarakat adatnya. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam agar kekhawatiran negatif tidak terjadi. Lama Pak. Lama dah. Kan matilah. Sama biar tak kau lah Pak.